warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, perkenalkan di sini nama saya Gandhi. Saya dari Stikes Dr. Subandi Jember ingin melakukan penyuluhan terkait masalah TB paru Pak. Baik, sebelumnya nama Bapak siapa nih? Tadi dari Mas Gandhi ya? Iya, Ya, Mas. bisa panggil aja Mas Dinar aja. Mas Dinar Ya, nih. Mas Dinar. Baik Pak Dinar ya. Baik, di sini ini kan lagi masa-masa pandemi gini Pak. Jadi kita tidak bisa melakukan penyuluhan di tempat terbuka dengan orang yang banyak gitu Pak. Jadi saya berinisiatif melakukan penyuluhan dengan cara door to door dari rumah ke rumah Pak. Baik. Jadi tadi saya dapat data dari Posyandu di wilayah sini. Katanya Pak Dinar ini punya anak kecil, anak balita atau anak bayi Pak. Ya, betul. Kalau boleh tahu, anak Bapak umur berapa sekarang nih Pak? Ya, kurang lebih setahunan lah. Terus tahunan gitu Pak. Setahun. Baik. Jadi anak umur setahun itu cukup rentan Pak untuk terkena TB ini. Ya bukan hanya anak kecil sih Pak, orang dewasa juga gitu. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait TB paru ini sekitar kurang lebih 10-15 menit aja Pak. Oh iya. Bagaimana Pak? Ya, enggak apa-apa. Santai aja. Iya. Jadi di sini saya ada leaflet Pak, nanti bisa dibaca. Di sini isinya terkait materi-materi yang akan saya sampaikan sebentar lagi Pak. Nah baik, untuk yang pertama saya ingin bertanya dulu ke Pak Dinar, apa yang Bapak ketahui tentang TB ini Pak? TB ya. Iya, nah TB itu biasanya orang-orang umum itu nyebutnya TBC. Oh, TBC. Oh Iya. ya, enggak ya. Saya pikir TB apa sama kayak TBC. Ternyata memang Iya, sama ya. iya TBC. Ya, betul. kalau sepemahaman saya sih TBC itu penyakit yang menyerang ke paru-paru. Nah, iya, Pak. jadi biasanya kalau udah terserang TBC ini, orang yang terserang itu mudah batuk-batuk, kadang ya batuk sampai parah. Iya Pak, bener. Nah jadi TB ini bener yang kata Pak Dinar tadi, menyerang daerah paru-paru utamanya Pak. Jadi TB ini bisa dilihat di leafletnya Pak. Nah jadi TB itu disebabkan oleh kuman atau bakteri yang nama bakterinya itu Mycobacterium tuberculosa. Jadi Mycobacterium tuberculosa ini menyerang organ-organ tubuh manusia, tidak hanya paru-paru Pak. Oh. Tapi yang utama memang yang diserang adalah paru-paru. Jadi kuman atau bakteri ini juga bisa menyerang bagian selain paru-paru, bisa juga bagian ginjal, usus, kelenjar, tulang, atau bahkan organ-organ yang lain di dalam tubuh manusia Pak. Banyak juga ya. Iya, jadi cukup berbahaya ya, Pak. itu ya. Iya. Ini. Kemudian tanda dan gejala penyakit ini sendiri itu ada banyak sebenarnya Pak, macam-macam. Di sini saya hanya menyimpulkan beberapa yang biasanya umum di masyarakat ditemui, itu ada beberapa Pak. Yang pertama itu misalnya batuk berdahak. Nah batuk berdahak itu pasiennya ini mengalami batuk berdahak itu dalam tempo waktu yang cukup lama Pak. Biasanya kan sehari 2 hari orang sembuh gitu kalau cuma flu biasa. Nah pada penderita TB ini bisa mengalami batuk berdahak itu selama kurang lebih 3 minggu, bisa berturut-turut itu Pak, tidak sembuh-sembuh gitu Pak. Kemudian yang kedua itu kalau sudah lumayan parah gitu, dahaknya itu bisa bercampur dengan darah biasanya Pak. Karena kan paru-parunya sudah Sudah kotor. terkena bakterinya itu iya. Kemudian di bagian dadanya itu sering ngeluh nyeri gitu Pak. Jadi nafasnya juga kayak tersengal-sengal gitu, kurang teratur gitu Pak. Terus biasanya ya gejala flu-flu gitu, demam tinggi, terus susah makan, kurang enak makan, terus berat badannya biasanya kan turun kalau orang yang terkena TB ini Pak. Biasanya badannya itu kurus-kurus Pak. Terus biasanya kalau malam hari itu biasanya kan cuaca dingin. Nah orang yang terkena TB itu biasanya malam itu berkeringat Pak. Jadi mengeluarkan keringat kayak serasa capek gitu Pak. Terus ya itu kehilangan nafsu makannya ya. Jadi
akibatnya itu bisa fatal dampaknya Pak. Kemudian yang kedua yaitu cara penularan Pak. Nah cara penularan ini beragam dan apa ya, cukup ironi ya. Soalnya cara nularnya itu gampang Pak. Jadi ada dua cara penularan. Yang pertama itu secara langsung, yang kedua secara tidak langsung Pak. Nah secara langsung itu contohnya misal ada orang berjalan, kemudian di sebelahnya ada pasien yang sudah terkena TB paru, terus di sebelahnya juga ada orang biasa, orang normal, dia tidak punya gejala TB paru. Nah kemudian yang punya penyakit TB paru ini batuk atau bersin atau pokok mengeluarkan cairan dari tubuhnya, kemudian terkena ke orang yang tadinya baik-baik saja gitu Pak, itu bisa langsung menularkan penyakit TB paru ini Pak. Kemudian yang kedua yaitu secara tidak langsung. Nah cara tidak langsung ini biasanya orang kan suka ludah sembarangan gitu Pak, di mana-mana. Nah itu kalau ludah yang kering itu nanti bakteri TB yang ada di ludah itu kalau kering nanti bisa ikut angin Pak, ke bawah angin, terbang. Nah ke bawah angin itu bisa kalau nempel ke host itu nempel ke kayak induknya lah. Induknya itu kan manusia. Nah bakteri itu nempel ke tubuh orang normal, itu bisa menyebabkan sakit TB paru itu. Iya, cuman gara-gara orang ludah sembarangan itu Pak. Jadi cara penularannya sangat mudah Pak. Kemudian apa sih jika TB paru ini tidak ditangani dengan benar dan baik gitu Pak? Akibatnya akan seperti apa sih? Nah yang pertama, yang jelas tidak akan sembuh kalau tidak diobati kan Pak. Iya betul. Itu ada berlawaknya ya. Kemudian yang kedua, dapat menularkan kepada orang-orang lain. Contohnya ya, mohon maaf mungkin bapaknya ini andai saja ya Pak. Iya. Nah andai saja bapaknya itu terkena TB, kan kasihan ke anak sama istrinya, bisa ketularan juga gitu Pak. Kan kasihan anak bapak masih kecil gitu. Kemudian yang ketiga yaitu paling fatal itu dapat menyebabkan kematian Pak kalau tidak ditangani dengan benar. Kemudian cara-cara pencegahannya, yang pertama itu ketika bersin atau batuk usahakan ditutup Pak. Biasanya yang sudah ada di WHO itu Badan Kesehatan Dunia etika untuk bersin dan batuk itu biasanya kalau bersin ditutup menggunakan sikut gini Pak. Sikut. Iya. Kenapa menggunakan sikut? Karena kalau biasanya orang pakai telapak tangan gini Pak. Nah habis bersin kemudian pegang ke orang kan nular ke orangnya gitu Pak. Lama juga itu. Iya. Cuma Kan percuma ditutup itu sama aja. Nah iya sama aja itu Pak. Kan kalau di siku kan tidak mungkin menularkan gini gitu Pak. Siku. Iya. Kalau di lutut nggak bisa. Gimana Pak, kan susah. Bapaknya suka guyon nih. Kemudian di sini juga usahakan rumah Bapak ya di sini Pak, rumahnya ini usahakan cukup cukup sinar matahari. Sinar matahari yang masuk dalam rumah itu bisa, terutama di kamar Pak. Biasanya kamar kan lembab gitu. Iya. Nah, itu usahakan biasanya kan ada genteng yang yang kaca gitu. Ya, yang langsung ada sinar masuk. Nah, itu juga bisa kayak menghambat bakteri ini untuk berkembang biak. Iya, gitu Pak. Kemudian yang terakhir yaitu istirahat yang cukup Pak, dan juga jaga makan makanan yang tinggi protein dan karbohidrat Pak. Baik, selanjutnya yaitu cara-cara pengobatannya. Nah cara pengobatannya itu kita tidak bisa melakukan pengobatan sendiri kalau penyakit TB ini Pak. Karena penyakitnya kan di dalam, kita tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh kita sendiri. Jadi yang saya sarankan, jika keluarga atau saudara-saudara, teman-teman Bapak yang
mempunyai riwayat atau tanda-tanda seperti yang saya bacakan tadi, gejala-gejala itu, usahakan untuk segera dilarikan atau dibawa ke tempat kesehatan terdekat Pak, pelayanan kesehatan terdekat, misalnya ke puskesmas, rumah sakit atau klinik-klinik terdekat di sini Pak. Kemudian untuk pengobatannya sendiri itu bertahap Pak. Jadi orang yang terkena TB ini kalau berobat itu harus runtut Pak, nanti kan dikasih obat dari pelayanan kesehatan itu. Nah, obatnya itu harus diminum 6 bulan secara berurutan Pak, secara terus menerus. Jadi tidak boleh misal sekarang Bapak minum, kemudian besok lupa. Nah, besoknya itu bukan dihitung hari kedua Pak, jadi dimulai hari pertama. Jadi misal Bapak minum sudah 3 atau 4 bulan, kemudian lupa sehari, jadi itu dihitung dari awal hari pertama lagi Pak. Repot ya. Iya, jadi ya kalau ada saudara yang terkena penyakit ini, usahakan diingatkan minum obatnya Pak, karena fase pengobatannya itu cukup lama Pak. Kemudian yang terakhir itu ini bahayanya bila minum obatnya itu tidak teratur gitu Pak. Maksudnya kadang minum, kadang enggak, kadang minum. Nah, itu biasanya yang pertama itu kuman atau bakteri TB ini semakin kebal terhadap obat itu. Jadi misal Bapak biasanya minumnya cuma sehari 1 tablet gitu Pak. Nah, misal Bapak minumnya jarang-jarang, minum enggak gitu. Nah, itu kumannya dengan 1 tablet obat itu sudah kebal, jadi Bapak harus minum sehari 2 tablet gitu. Jadi bisa-bisa nanti kumannya kebal, nanti tidak bisa ke obat itu Pak. Iya. Nanti kan tambah berat lagi Pak. Tambah susah ya obatnya gitu ya. Jadi penyakitnya jadi susah sembuh gitu Pak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait TB paru ini Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Oh iya, tadi kan katanya TB paru itu. Iya, TB paru ini kan rentan kepada balita ya. Iya. Lalu untuk pencegahannya terhadap balita kira-kira ada imunisasi sendiri nggak? Nah iya Pak. Jadi untuk imunisasinya ada Pak. Jadi balita itu ini Pak, kan imunisasi balita banyak. Nah itu untuk bayi-bayi itu biasanya di sini ada satu imunisasi yang dikhususkan untuk TB paru ini Pak. Namanya itu imunisasi BCG Pak. Oh itu ternyata. Saya kira imunisasi apa itu sih? Iya, nah itu buat mencegah TB ini Pak, TB paru. Jadi kan banyak orang-orang yang kasihan anaknya tidak diimunisasi, takut sakit, nanti harus diimunisasi panas. Nah iya, rata-rata gitu. Dulu kayak gitu. Jadi memang efek obatnya itu pertama saat baru disuntik itu ya macam-macam efeknya ke anak-anak. Kalau yang kuat ya tidak menimbulkan efek apa-apa. Mungkin kalau yang anak-anak biasa itu mungkin agak meriang sedikit, itu efek samping dari obatnya. Paling meriang sehari 2 hari sembuh. Tapi kan untuk kekebalan tubuhnya itu kan lebihan Pak. Iya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Ini masalah kira-kira ada masalah tadi kan disinggung kan masalah penataan ruang yang sinar matahari. Iya. Nah iya. Ini kebetulan rumah saya memang agak susah buat naruh jendela itu Mas. Jadi ya kemungkinan sih akan saya taruh beberapa genteng-genteng yang dari kaca itu loh Mas. Tapi nggak apa-apa kan kayak gitu. Nggak apa-apa Pak, kan genteng kaca itu juga dapat mengantarkan sinar matahari buat masuk ke dalam langsung gitu Pak. Jadi rumah Bapak itu masih ada sinar yang masuk lah, tidak tertutup lembab. Yang kalau tertutup lembab itu banyak kuman yang suka di tempat-tempat seperti itu Pak. Berarti intinya sinar matahari. Iya, sinar matahari yang penting itu Pak. Soalnya agak susah kok. Iya, soalnya kalau perumahan ini kan mepet-mepet jadi ada pendeket gitu rumahnya. Iya. Baik, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Ya untuk yang terakhir
Bapak sudah paham dengan materi yang saya sampaikan tadi? Alhamdulillah. Nah, baik, kalau sekiranya Bapak sudah paham, boleh saya dengar sedikit penjelasan dari Bapak terkait TB Paru ini, Pak? Oh, TB Paru ini ya. Iya, yang Bapak tangkap lah dari tadi yang materi yang saya Jadi jelaskan. kayak sebelum mengetahui sekarang sudah mengetahui. Nah, ya. iya gitu Oke. Pak, maksudnya. Ya cukup bagus sih masalah bimbingan TB Paru ini. Jadi setelah saya mengetahui apa yang Mas Kendi jelaskan ya. Iya. Jadi TB Paru ini ya memang penularannya melalui batuk, bisa langsung atau tidak langsung, ataupun juga tadi katanya ada yang bisa melalui ludah juga. Nah, iya Pak. Dan juga yang disebabkan oleh bakteri katanya. Bakterinya bakteri. apa tadi misalnya? Iya, bakterinya itu Mycobacterium tuberculosa. Oh ya, agak susah. Iya. Bakterinnya. Sebenarnya kalau nama bakteri itu kurang begitu penting Nah, sih Pak. iya. Iya. Iya, bakteri. Yang penting ya itu cara pencegahannya. Nah, terus biasanya indikasi ketika orang itu terkena gejala-gejalanya. TBC itu Iya. ya batuk yang secara berangsur-angsur lama, Iya. apalagi ditambah dengan batuk berdahak. Kalau sudah kadung parah itu biasanya tadi batuk berdarah ya. Iya, Nah, dahaknya ditambah darah gitu, Pak. Iya, ngeri. Baik. Terus juga ya untuk pencegahannya sih tadi ada itu apa imunisasi BCG ya. Iya, untuk bayi. imunisasi Nah, BCG untuk bayi, terus Pak. untuk ruangan di dalam rumah harus cukup sinar mataharinya Iya, harus masuk, cukup sinar matahari. juga sering istirahat, dan juga harus makan makanan yang mengandung banyak protein dan karbohidrat yang tinggi. Iya Pak, benar sekali Pak. Terus juga ya Untuk pengobatannya Pak? Pengobatannya ya karena ini memang bukan penyakit kayak pilek, penyakit Iya, kayak batuk bukan. misalnya dengan obat-obat biasa, jadi ya diutamakan lah kita harus ke pelayanan kesehatan terdekat, bisa klinik, rumah sakit ataupun ya semacamnya lah. Oke, Pak. Baik, terima kasih sepertinya Ya. Bapak sudah sangat paham Oh, iya, terkait saya ini, sangat Pak. paham sekali. Wah, terima kasih sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.